sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemerdekaan kita
Merdeka! Dirgahayu Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Benarlah adanya bahwa kemerdekaan kita adalah anugerah Tuhan Maha Kasih dan karunia Tuhan Maha Kuasa. Karena hanya oleh kasih dan kuasanya, Indonesia menjadi negara merdeka. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia sudah sungguh-sungguh merdeka? Mungkin kita sudah merdeka dari penjajahan oleh bangsa lain. Tapi bukankah masih ada penjajahan di dalam bangsa kita sendiri yang sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri? Madah syukur kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini ingin mengajak dan mengajar kita tentang makna mendalam sebuah kemerdekaan. Yang bukan sekedar pekik hingga leher tercekik, atau sekadar gempita gemerlap hingga kita dibuat lelap dalam euforia lupa diri hingga alpa memberi diri. Madah syukur kemerdekaan ini adalah renung penuh dendang yang berkumandang dan mengundang kita untuk belajar Merdeka dari harmoni semu. Lalu bagaimana respon kita terhadap anugerah kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan? Sudahkah kita makin arif bijaksana membuka diri untuk hidup dalam harmoni? Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan kami inilah Engkau mengandalkan diri, bila kami terjerumus, jatuh di lembah derita. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa
Seperti dalam lagu tadi, bukan saja angkuh dan serakah dalam diri yang merengkuh dan menjara harmoni sejati sampai dia jadi semu, tapi juga sikap latah yang terlalu mudah berharmoni tanpa adanya testimoni. Harmoni semu yang membuat kita menjadi jemu. Harmoni semu adalah harmoni yang superficial. Hanya di permukaan, tanpa kedalaman. Hanya berbaju seragam tanpa mensyukuri dan merayakan keberagaman. Memang sih, bila ada siswa yang berseragam bisa tampak indah dipandang mata. Tapi bila itu hanya di permukaan, seragam hanya sekedar menjadi baju, bukan di hati. Karena hatinya penuh dendam, masih saling kecam, bahkan nanti bisa saling baku hantam. Inikah wajah suram pendidikan di Indonesia? Sementara ada juga siswa di tempat yang lain yang tidak mampu untuk berseragam. Tapi jiwa mereka seragam dalam merayakan keberagaman. Dan memperagakan harmoni dalam keberagaman sepenuh hati dan penuh damai yang sejati. Harmoni yang slogan, harmoni yang gadungan hanya tampak dan hanya tampil. Tapi tidak bisa berdampak karena labil. Hanya sandiwara, tapi kebenaran yang sesungguhnya terpenjara. Mungkin bagai topeng-topeng yang sedang bergentayangan, saling sayang-sayangan, tapi hanya jadi tayangan. Elok dipandang, tapi begitu belok, langsung tantang-tantangan, langsung saling tendang. Harmoni yang senyum dangkal di wajah, tapi mengaum sebal di dalam jiwa. Semuanya serba seolah-olah, tanpa keberagaman yang diolah. Harmoni semu juga begitu artifisial, hanya menjiplak agar tampak harmoni, hanya dibuat-buat agar enak dilihat, hanya tiruan tapi penuh kepalsuan. Seolah-olah indah, tapi aslinya terpisah. Dan karena ada celah, masuklah musuh memecah belah. Harmoni imitasi tanpa kedalaman intimasi, penuh kepalsuan dan saling membisu. Belum lagi datangnya promotor kepalsuan dari teknologi komunikasi serba canggih. Makinlah harmoni hanya gambar, gembar-gembor di telepon genggam. Diumbar dan disebarluaskan, tapi harmoni jadi hambar, diganti kebisuan dan kelesuan. Hubungan antar keluarga pun jadi hubungan palsu, dingin tanpa saling sentuh. Karena jari sudah lelah menyentuh layar telepon yang makin pintar memangkas kedekatan sejati. Ayah, ibu, anak pun saling tunduk. Bukan karena menurut, tapi memandang telepon cerdas yang makin buas memangkas harmoni otentik, yang makin terculik oleh kultur online yang membuat orang dekat jadi terasa orang lain. Saya suka bunga, tapi bunga segar yang asli dari kebun. Bukan bunga-bunga artifisial ini yang tampak luarnya menyerupai yang asli, tapi sesungguhnya palsu. Saya lebih suka hidup dalam harmoni yang otentik
daripada yang artifisial. Bukan saja superficial dan artifisial. Harmoni semu di Indonesia bertumbuh subur karena adanya marginalisasi. Sebuah upaya meminggirkan dan membatasi kelompok-kelompok yang dipandang sebagai kelompok pinggiran. Harmoni marginal terbangun karena adanya kesenjangan yang mencincang kebersamaan sekaligus memancing permusuhan. Harmoni yang eksklusif pun tumbuh subur dan hukum rimba makin jadi masyhur. Kelompok yang kuatlah yang menang, yang banyaklah yang berkuasa. Mayoritas membabat minoritas. Tidak perlu adanya pembauran. Lebih baik kita tawuran asal kelompokku bisa menang dan berkuasa. Sementara itu, kaum marginal yang dipinggirkan pun butuh pengakuan dan penerimaan, sehingga mereka membangun harmoni dalam kalangan kecil yang terpinggirkan. Bahkan demi diakui dan diterima, mereka rela turun ke jalan dan bergaya bak peragawan. Bukan itu saja, masih banyak perang kelompok yang mengaku diri berharmoni, tapi sebenarnya ingin membangun hegemoni, menguasai. Masih banyak lagi ada subordinasi antar kelompok gender, suku, agama, ras, dan golongan. Sehingga tidak heran kalau diskriminasi tumbuh subur dan harmoni sejati di mana keberagaman didaya gunakan jadi kesatuan hancur lebur. Bagai mesin ketik yang harus menggeser marginnya untuk memperlebar ruang. Begitulah harmoni marginal, menggeser yang berbeda ke pinggir hingga jurang kesenjangan makin jadi lebar. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Harmoni semu yang superficial, artifisial, dan marginal terjadi karena orang-orang lebih suka untuk menjadi raja daripada datang pada Sang Maharaja dan rela didatangi kerajaannya. Merdeka dari harmoni semu
hanya bisa terjadi bila masing-masing kita tak jemu-jemu mengasihi dalam terang kebenaran dan cahaya ketulusan. Sebuah paduan suara bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, tapi untuk memberi hati agar yang sejati itu terjadi. Bila ditanyakan, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Kita bisa menjawab iya, karena kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain. Tapi kita bisa juga menjawab belum, karena kita belum merdeka dari penjajahan dari bangsa sendiri dalam hati kita sendiri.
Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat tadi menjelaskan satu syarat agar kita bisa merdeka dari harmoni yang semu. Kita harus datang dan hidup di dalam Kristus, Sang Pemerdeka sejati. Dan karena Kristus sudah memerdekakan kita, kita wajib berdiri teguh dan menolak segala macam perbudakan, termasuk diperbudak oleh ego dan pongah hati sendiri yang membuat harmoni jadi semu. Ayat 13 menjelaskan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Berarti kita perlu terus dituntun untuk menghidupkan amanat Yesus Kristus sambil dipandu oleh Kristus sendiri, Sang Gembala yang benar. Dan kita berjuang untuk menata kasih agar benih harmoni sejati terwujud nyata. Kita berkumpul di bumi Indonesia bersama-sama, bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi untuk tetap saling mencinta walau hati ini penuh dengan gumul. Berkumpul bersama, bergumul bersama demi dunia sejahtera, damai dan tentram. Wujudkan gereja yang kudus dan dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasihnya teladan yang kekal. Dan karya Kristus menjadi contoh utama, cinta kasihnya teladan yang kekal. Marilah kita bersatu bergandeng tangan, dipandu Kristus Gembala yang benar, menata kasih untuk beri persatuan saat dunia dalam pergumulan. Menata kasih untuk beri persatuan saat dunia dalam pergumulan. Ayunkan langkah yang pasti berteguh, ingat amanat Tuhan lakukanlah terus. Satu tujuan dan langkah demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Satu tujuan dan langkah demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Satu tujuan dan langkah demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Harmoni semu itu membuat kita jadi penat. Tapi bila kita mau bersama hidup dalam tobat dan rela melakukan amanat, maka Indonesia akan damai sejahtera dan akan makin kuat. Karena itu buktikan cintamu dengan baktikan diri untuk Tuhanmu. Katakan dari hatimu, untukmu Tuhanku,
Untukmu, Indonesiaku. Bila kita sudah kumandangkan, untukmu Tuhanku, untukmu Indonesiaku, bukankah berarti kita perlu membawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan? Dengan cara apa? Mari kita panjatkan doa yang terbaik agar Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bersyafaat bersama. Tuhan, sumber cinta yang maha kasih, kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur atas kehidupan indah di bumi Indonesia ini. Atas kehidupan harmonis dan penuh cinta kasih yang boleh kami alami. Namun kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami masih banyak keluarga yang hidup tidak harmonis. Hubungan ayah, ibu, anak, suami istri, mertua menantu yang dipenuhi kepura-puraan, kepalsuan. Ampuni kami untuk semua yang terjadi di dalam kehidupan kami. Mampukan dan beri kekuatan kepada kami, keluarga-keluarga di Indonesia, untuk bisa hidup dalam ketulusan, kejujuran, dan saling menopang satu sama lain. Mampukan kami untuk bisa terus berusaha dalam hidup yang harmonis. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga mau mensyukuri generasi demi generasi yang telah Tuhan sediakan bagi bangsa kami. Terima kasih untuk setiap mereka yang mau berjuang. Dan Tuhan, kami mendoakan supaya setiap generasi yang ada boleh memiliki cinta yang terus bertumbuh untuk tanah airnya. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, yang masih menempuh bangku pendidikan dari yang dasar sampai yang tertinggi. Tuhan, kiranya Engkau boleh menjaga mereka semua, memberi hati
yang baik di dalam setiap mereka. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang Kau taruh di bumi Indonesia ini bisa bertumbuh sebagai generasi yang mencintai Tuhan, yang mencintai rumahnya. Bapa kiranya juga memberkati setiap orang yang terlibat di dalam menjaga generasi muda di Indonesia. Kiranya Engkau juga memberi hati, supaya melalui pendidikan, melalui pembelajaran, melalui segala sesuatu yang mempersiapkan generasi bangsa ini, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami ingat doa-Mu, Yesus, kepada Bapa. Jadikan semua manusia di muka bumi ini menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Tapi Tuhan, kami harus mengakui, kami masih hidup di dalam harmoni yang semu itu. Kebersatuan yang pura-pura itu, persatuan yang hanya sandiwara itu. Karena itu Tuhan, kami berdoa agar Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semata menjadi semboyan, tapi jadi jiwa dalam diri setiap rakyat Indonesia. Dan kami juga hari ini bersama berdoa buat gereja-gereja di bumi Indonesia, agar mereka boleh mempelopori kebersatuan dalam keberagaman itu. Mereka boleh mempelopori dan menjadi agen-agen pemersatu dan pembentuk harmoni sejati. Sehingga kebersatuan mereka adalah kebersatuan yang memuliakan nama Tuhan di dalam perbedaan, tetapi untuk bersatu menyenangkan dan mengagungkan nama Tuhan, Sang Pemersatu abadi. Kami berdoa Tuhan buat seluruh umat percaya di muka bumi Indonesia, agar mereka sungguh juga diberdayakan oleh Tuhan, menjadi agen-agen, menjadi promotor-promotor dan motivator-motivator di dalam membangun kesatuan dan harmoni sejati itu. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar mereka juga terus menyuarakan suara kebenaran ini, bersatu dalam kesejatian, bersatu dalam kesehatian oleh kekuatan kasih Tuhan yang tercurah senantiasa. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia yang boleh Tuhan pelihara, dan kami mau serahkan masa depan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu, Yesus Kristus, oleh kekuatan Allah Bapa Surgawi dan pertolongan Roh Kudus, yang oleh kekuatan Allah Tritunggal inilah kami hidup di dalam berkat yang sejati untuk terciptanya harmoni yang sejati. Amin. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari